Mari kita mulai dengan menguji untuk bermain Genshin Impact. Ngomong-ngomong, Genshin Impact ini adalah game yang cukup berat dan hanya HP dengan kasta tinggi saja yang bisa digunakan untuk main game ini. Kita awali dengan Huawei MatePad. Sebagai informasi awal, kita memainkan Genshin Impact ini di grafik maksimal yang paling tinggi, alias kita overclock dengan 60 fps. Hasilnya, pas kita main di Huawei MatePad Air, ada hawa panas di sekitar kamera dan sesekali kita temukan frame drop, tetapi masih tetap enak untuk dimainkan. Ya kayak hidup lah, meski lagi ada masalah kita tetap bisa ngejalaninnya, nggak nyerah juga kan. Nah, di game ini juga kayak begitu. Nah, daya konsumsi baterainya si Huawei MatePad Air selama 26 menit permainan baterai berkurang 7%. Kita berpindah ke Xiaomi Pad 5 ini. Di sini ini kayaknya agak ugal-ugalan. Ya nggak ngerti juga kenapa. Tapi pas kita waktu mulai saja udah terasa panas, terutama di sekujur kamera bagian bawah dan setengah bodinya. Ini tentu bikin main kurang nyaman ya. Mohon maaf, mungkin ada yang nanya, kenapa nggak pakai settingan grafik standar saja? Ya, jawabannya adalah ya karena kita mau mendapatkan pengalaman yang lebih, meskipun dengan penuh resiko tentunya. Di sini kita sempat mengalami frame drop, tetapi pergerakan dan secara penampilan masih enak dan smooth. It's okay bro. Ya, cuma panas tadi persoalan utamanya. Nah, untuk konsumsi baterainya selama permainan 23 menit, Xiaomi Pad 5 butuh 8%. Lanjut di game kedua, yakni untuk main PUBG. Dan kita mulai dengan menggunakan Huawei MatePad Air lagi. Oke, di sini kita bisa memainkan antara smooth extreme atau juga bisa dinaikkan ke HDR Ultra. Di permainan ini secara grafik mantap, hasilnya memuaskan dan yang pasti tidak ada frame drop sama sekali. Itu selama kita bermain. Tidak ada kendala apapun dan ya semuanya nyaman. Kalau ada hal yang tidak nyaman, satu hal saja, karena kami tidak terbiasa memainkan game ini di tablet seukuran seperti ini. Ini bukanlah soal device tapi lebih ke persoalan teknis saja. Di sini kita memainkan selama kurang lebih 20 menit dengan konsumsi baterai 5%. Di akhir permainan kita merasakan hangat di bagian bodi belakang. Kita pindah lagi ke Xiaomi Pad 5 teman-teman. Di sini kita bisa bermain di grafik maksimal di Smooth Extreme atau di Ultra XD. Jadi ini grafik yang paling maksimal yang bisa dipakai di tablet ini. Nah, di sini yang kita rasain adalah gyronya lembut banget dengan tampilan yang tentu sama cakepnya. Apalagi kualitas layarnya ini bisa dibilang lebih baik dibanding dengan Huawei MatePad tadi. Ya, jadi wajar kalau misalkan selama permainan kita tidak punya pengalaman frame drop. Hanya saja agak terasa kurang nyaman karena pas awal permainan sudah terasa hangat. Mungkin ini efek dari game pertama, tapi ya nggak tahu juga. Untuk konsumsi baterainya, Xiaomi Pad 5 butuh 2% untuk bermain selama 12 menit. Game ketiga dan yang terakhir yang mau kita mainkan di sini adalah Mobile Legends. Kita mainkan dulu dengan Huawei MatePad Air. Main game Mobile Legends di Huawei MatePad Air sudah seperti seorang pro player. Iya. Tapi gayanya doang. Mainnya sih tetap sama, noob. Oh ya, untuk permainannya sendiri kita nggak mendapatkan masalah apapun. Gameplaynya enak, grafiknya mantap, smooth dan nggak frame drop. Hanya saja ada bagian hangat di bagian kamera. Untuk permainannya sendiri selama 14 menit, baterainya berkurang 3%. Nah, di Xiaomi Pad 5 kita juga bisa memainkannya dengan grafik maksimal di Ultra. Di sini kita bisa mentokin grafik di Ultra dengan gameplay yang enak, smooth dan tentu saja tidak ada kendala apapun. Paling yang jadi masalah lagi ada dan tidak ada kendala apapun termasuk frame drop. Selebihnya perkara skill dan kebiasaan saja sih, karena tentu saja jangkauan jari pas main menggunakan tablet ini bakalan berbeda ketika kita terbiasa main dengan HP. Di Huawei MatePad kita mainkan Mobile Legends selama 12 menit dengan konsumsi baterai 2%. Sebenarnya secara keseluruhan kedua tablet ini enak ya untuk main apa saja, dibuat main game baik itu Mobile Legends, PUBG ataupun Genshin Impact.
Tetapi kalau misalkan ditanya soal kenyamanan dan ketahanan dalam bermain, saya pikir Huawei MatePad ini lebih nyaman dalam genggaman. Salah satu alasannya karena lekukannya atau bentukannya dia lebih dinamis dibanding dengan Xiaomi Pad 5 yang agak kaku. Di urusan kamera teman-teman, saya tidak akan membahas secara detail karena sudah jelas lebih baik si Xiaomi Pad 5. Selain dia punya kamera dengan resolusi 13 MP dan bisa menghasilkan video dalam perekaman maksimal 4K, Xiaomi Pad 5 ini fotonya juga cenderung lebih mantap dibanding dengan kamera dari Huawei MatePad R yang hanya beresolusi 8 MP dengan perekaman maksimal di 1080p pada 30 fps. Dan ini adalah hasil selengkapnya dari mode perekaman dan foto dari kedua tablet ini. Oke guys, ini adalah hasil dari kamera MatePad R atau Huawei MatePad 10.4 di 1080p 30 fps kamera depan. Gimana menurut kalian hasilnya? Ini karena kameranya posisinya landscape ya, karena dibuat portrait agak gimana? Nah, di posisi landscape. Oke guys, ini adalah hasil dari kamera Mi Pad 5 di 1080p 30 fps. Gimana menurut kalian? Dan ini posisi kameranya portrait ya, dibuat landscape agak susah ya, karena posisinya portrait. Gimana hasilnya? Oke guys, ini adalah hasil dari kamera belakang Mi Pad 5 di 4K 30 fps. Gimana menurut kalian? Oke guys, ini adalah hasil dari Huawei MatePad R. Gimana menurut kalian hasilnya? Maksimal di 1080p 30 fps. Gimana menurutmu? Apakah sudah bisa memutuskan mana di antara kedua tablet ini yang keluar jadi juaranya? Tapi kalau kalian sependapat dengan saya memilih Xiaomi Pad 5 untuk sesi bahas tuntas kali ini. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih Xiaomi Pad 5. Meskipun dia termasuk produk terbaru dari Xiaomi, tetapi untuk built-in material, desain, layar, performa, dan bahkan first impression saya ketika melihat Xiaomi ini dibandingin dengan Huawei MatePad, dia sedikit lebih unggul. Ya, meskipun tadi kita sudah temukan bahwa kualitas suara dari Dolby Atmos yang ada di Xiaomi Pad 5 ini belum begitu memuaskan dan masih kalah dengan si Huawei MatePad R malah. Apalagi Xiaomi Pad 5 ini diberi dukungan kamera sebesar 13 MP. Meskipun dia tidak menjadi salah satu hal utama dari tablet itu sendiri. Terakhir, dan yang mungkin jadi pertimbangan paling utama adalah soal harga. Ya barangkali agak sebanding karena Xiaomi Pad 5 ini harganya 4,99 juta dan Huawei ada sekitar 4,2 jutaan alias selisih 800.000. Lebih baik beli Xiaomi Pad 5
dengan fitur dan fungsi yang sudah kita bahas di video kita kali ini, atau hemat 800.000 tetapi ada sesuatu yang kurang di Huawei MatePad. Kalau kalian punya pilihan lain, silahkan. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan video seperti ini? Tolong berikan masukan dan kita diskusi di kolom komentar ya. Sekian video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tori Nugroho Bijaksana. Boom.